Pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati hadirat Allah, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Renungan kita masih dalam pembacaan Kidung Agung. Di pasal 1 kemarin kita sudah melihat bagaimana hubungan sang kekasih atau suami istri atau mempelai dimulai dari pernikahan awal, saling memuji, saling mengagumi. Dan di pasal 2 kita melihat bahwa ada satu komitmen untuk saling memiliki, saling memiliki. Pasal 2 ayat 16 kita baca bersama-sama. Pasal 2 ayat 16. 1, 2, 3. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Nah, jadi di samping pertama kita kemarin sudah merenungkan saling memuji, mengagumi, tetapi juga harus saling memiliki. Dalam pernikahan itu sangat penting sekali, kepunyaanku kekasihku dan kekasihku adalah kepunyaanku, aku kepunyaan dia, dia kepunyaanku. Hanya berdua saja yang berbicara tentang hubungan suami istri. Jadi tidak boleh ada pribadi yang ketiga atau keempat untuk kita kasihi dengan pengertian kasih suami istri. Memang awal pernikahan selalu ada komitmen itu, tetapi dalam perjalanan hidup pasangan suami istri, rupanya karena ada masalah, ada tantangan, bisa saja mulai agak goncang, agak goncang. Nah, dan di dalam Kidung Agung pasal 2 ini, komitmen ini sangat bagus sekali dan penting buat kita. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Dengan kata lain, nggak boleh ada yang lain loh kira-kira begitu. Dan bagi saya tidak boleh yang lain, hanya istri saya. Istri saya akan berkata tidak ada pria lain selain suami saya. Hubungan suami istri yang dimaksud. Jadi jangan coba-coba kita memberi diri kita kepada orang lain untuk dimiliki orang lain seperti hubungan suami istri. Dan jangan juga kita mau mengambil orang lain untuk kita miliki, mengesampingkan istri kita atau istri mengenyampingkan suami, tidak boleh. Jadi suami istri harus selalu mengakui kaulah bagiku. Kalau ada suami istri yang sedang mengikuti doa pas ada suami istri, boleh dong katakan kaulah milikku, Bu Ben, kau milikku. Jadi jangan ada yang lain. Tapi gimana kalau ada yang lain, bagaimana? Wah, ini bahaya. Tapi faktanya kan ada diam-diam suami mulai lirik-lirik yang lain, mulai menaruh wanita lain di dalam hidupnya, tidak boleh. Atau istri-istri menaruh laki-laki lain di hatinya, di hidupnya. Mantan-mantan tidak boleh. Mantan-mantan tidak boleh di hati. Ingat boleh Oh, dulu itu kekasih dulu sebelum menikah, boleh, nggak masalah. Kalau bagaimana mantan menghubungi kita, bagaimana kabarnya kakak, mbak gitu, disapa saja, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, ada peluang, ada peluang loh saya mengingatkan, ada peluang untuk cinta masa lalu bersemi kembali. Cinta masa lalu jangan, itu tidak boleh, karena suami hanya milik istri, istri hanya milik suami, tidak boleh yang lain. Nah, tetapi dalam perjalanan pernikahan, kalau kita lihat dalam kesaksian dari penulis Kidung Agung ini, Salomo, ada juga rupanya masalah pergumulan yang mereka hadapi. Nah, kita lihat coba di pasal yang kelima. Jadi pasal 3 nanti saling memuji, menikmati percintaan yang luar biasa dan perlu kita terapkan. Pasal 4 juga demikian. Nah, tetapi di pasal 5 rupanya ada masalah. Kita baca ayat 5. Pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-8 1, 2, 3. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku
tanganku bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya aku, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Nah, rupanya ada problem ketika suaminya datang. Ya, istrinya terlalu lambat membuka pintu, ini ceritanya. Terlalu banyak buka pintu, udah digedor, "Hei mam, buka pintu mam," gitu ya. Mungkin ada masalah sedikit ya, walaupun sang mempelai atau istri ini sangat merindukan sang suami, tapi dia ya pura-pura marahkah atau bagaimana ya, jadi pintu tidak dibuka. Nah, setelah dia mau buka pintu, nah dia enak, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Sudah. Ya, kadang-kadang dalam rumah tangga bisa seperti itu. Sebenarnya sih istri itu sangat cinta, tapi kadang-kadang terlalu egois juga ya. Mohon maaf istri-istri, ya kayaknya kamu begini-begini, kayak marah banget, tapi dalam hatinya sih enggak gitu loh. Ya suami-suami kadang-kadang juga enggak sabaran, masa sih merayu-rayu istri terus, masa nggak langsung dibukakan pintu, kan begitu ceritanya. Jadi nggak dibukakan pintu, ya udah tinggalkan aja, ya udah saya pergi saja. Ya kadang-kadang seperti ngambek juga gitu ya. Lalu suami-suami pernah ngambek, pernah ya, istri-istri juga pernah ngambek. Setelah dibukakan pintu, kok nggak ada suamiku, mana nih kekasihku, halo kekasihku, ya dicariin ya, sedih rasanya dia. Tetapi kemudian dia juga menemukan kekasihnya, kemudian keduanya mulai kembali akor ya. Jadi kalau suami istri ada masalah itu lumrah, tapi kemudian setelah diselesaikan akan meningkat lagi rasa cinta. Jadi kadang-kadang dari masalah itulah kita semakin kenal pasangan hidup kita. Ya, ketika ada masalah, ada pergumulan, di situ kita diuji. Benarkah cinta kita itu kuat, melekat? Jangan karena sedikit masalah, udah ternyata kamu seperti itu ya, kamu begitu ya, langsung tinggalkan dan cari yang lain. Sekali lagi, jangan seperti itu. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, itu sebenarnya menguji semakin murni cinta kasih kita, hubungan suami istri. Jadi tidak ada dalam rumah tangga aman-aman saja, baik-baik saja. Memang ada saling memuji, tapi tidak selamanya. Kadang-kadang ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Jangan kita katakan ketika ada masalah itu mau membuat hancur rumah tangga, enggak. Tetapi semakin kenal siapa pasangan kita. Ya, semakin kenal. Kalau justru diam-diam, misalnya suami sejak pernikahan terus diam, dia seperti baik-baik saja, awas, curiga. Ya, atau istri baik saja, nurut saja. Saya pikir tidak seperti itu. Karena dua pribadi yang berbeda, keinginan yang berbeda, gaya yang berbeda, pasti ada masalah. Dan justru ketika terjadi masalah itulah ya semakin kita dipadukan. Bukan perbedaan itu membuat hancur, tidak, tapi perbedaan itu mulai membuat kita semakin bisa menyatukan. Dua yang berbeda bisa disatukan. Termasuk salah satunya problem adalah ketika ada masalah. Nah, setelah kita lihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah, kemudian kembali kepada saling mencintai. Lihat puji-pujiannya lebih luar biasa lagi ya. Lebih mengagumi hubungan suami istri, mengagumi kasih sayang satu dengan yang lain, dan mereka betul-betul menikmati satu hubungan cinta kasih yang kuat, yang luar biasa. Maka kita lihat di pasal 8. Ya, kita lihat pasal 8. Ayat 6 dan 7. Ini satu inti dari satu hubungan suami istri yang saling mencintai, dan ini harus melekat. Ya, ayat 6 dan 7 di pasal 8 Kidung Agung. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jangan perjualbelikan cinta, itu maksudnya. Gak bisa mau kasih harta,
Oh, tolong dong cintai aku orang kaya, tolong dong cintai aku ini pejabat, tolong cintai aku, pangkatku tinggi, tolong kamu harus jatuh cinta kepada saya, apapun yang kau minta aku berikanlah. Kalau orang itu nggak cinta, masa dipaksa? Nggak boleh. Masa ada kawin terpaksa, ya dipaksa kawin, tidak bisa. Tetapi ketika cinta itu muncul, nggak bisa dibendung. Wah, laut ku seberangi, gunung ku daki, wah luar biasa ya. Akan diperjuangkan, ya. Dan dikatakan apa? Dua-duanya suami istri, ya, saling mencintai kuat seperti meterai pada hatimu di dalam. Lah siapa yang bisa mencuri kalau sudah dimeteraikan di hati? Ya, bagaimana kalau orang mau ngambil hati kita? Ya mati kan? Maka hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, jadi kalau cinta yang benar, yang sesungguhnya ya seperti ini. Kalau di sini jatuh cinta, di situ jatuh cinta, di sini jatuh cinta. Wah, pas kerja di tempat lain jatuh cinta, pas berkunjung ke kota lain jatuh cinta. Itu bukan cinta yang kuat, itu cinta murahan namanya. Itu nafsu namanya, ya itu kedagingan. Kalau cinta yang tulus adalah ya saling mempertahankan dan melekat. Cinta itu kuat, ya cinta kuat seperti maut, hanya kematian yang memisahkan. Wow, suami istri pegang ini, ya. Maka kadang-kadang orang tua yang punya anak kaget juga ya. Bagi orang tua, ada anaknya laki-laki, melihat katakanlah pacar anaknya ya, bagi bapak ibu ini nggak terlalu cocok kayaknya kepada anaknya. Dia berkata, nah itu masa itu pacarmu? Ya kayaknya nggak cocok deh dari segi bibit, bebet, bobot segala macam. Tapi anaknya jatuh cinta. Ayo bagaimana? Ya dilarang malah nekat. Oh kita kawin lari aja, kawin sambil lari-lari. Jadi akhirnya kabur ya karena cinta kuat. Jadi nggak bisa dipaksa. Ya mungkin ada juga orang tua yang anaknya belum menikah lu supaya kamu harus jatuh cinta, harus cari pacar. Enak saja, emangnya apa? Emangnya seperti pergi ke pasar beli barang, ini dong berapa harganya, nggak bisa. Jadi biarkan cinta itu ya. Jadi seseorang akan menemukan cinta abadinya kepada orang lain. Amin. Pasti anak-anak muda jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu takut, siapa ya? Jangan terlalu memaksakan diri. Tadi kita akan baca, tadi kita lewat sedikit bahwa dikatakan di pasal 2 itu jangan memaksakan cinta sebelum waktunya. Ya jangan mengobral ya. Wah ini saya gimana ya? Kok nggak ada yang mencintai saya? Jangan. Tuhan sudah sediakan ya pasangan ya satu orang dengan orang lain, yaitu suami istri, pasangan pria wanita itu sudah Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Nah bagi yang sudah berumah tangga, ya pertahankan cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Artinya apa? Hanya kematian yang bisa memisahkan. Ya kadang-kadang orang pasangan suami istri, pasangannya sudah meninggal, dia tetap juga nggak mau menikah karena ya padahal firman Tuhan boleh ya silakan menikah lagi kalau pasangan mau. Tapi karena dia merasa ya ikatan itu begitu kuat, walaupun sudah diputuskan ya karena kematian, boleh lagi menikah, tapi dia merasa tidak siap untuk itu. Tetapi bagi saya sarankan sih tidak apa-apa kalau sudah meninggal silakan ya, tidak masalah untuk menikah lagi. Tetapi jangan ya cinta-cinta yang begitu saja hanya karena dunia, tidak, tapi karena memang untuk saling mengasihi ya, bisa, tidak masalah ya. Nah, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, ini berbicara kuasa yang dahsyat. Dahsyat cinta itu, maka dikatakan cinta itu kuat, dahsyat. Kekuatan cinta dahsyatnya hanya kematian. Maka seseorang yang mencintai orang lain, kalau orang lain berkata aku cinta kamu tapi tidak berani bayar harga untuk itu bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya rela berkorban. Gak mungkin seorang suami berkata kepada istrinya, aku sangat mencintai kamu mam, tapi tidak mengurusi istrinya, tidak memberikan belanja, tidak bekerja untuk menghidupi istri, hanya berkata cinta saja, bahkan memperbudak istri. Tidak benar itu.
Atau istri berkata kepada suami, aku mencintaimu Pak, tetapi hanya suruh bikin kopi saja sudah nggak mau, bikin sendiri, bla bla bla, macam-macam. Itu bukan cinta. Seringkali saya katakan dalam bimbingan pranikah, istri-istri ketika melayani suami, jangan kamu menganggap dirimu sebagai pembantu, bukan. Beri kepada suamimu itu sebagai satu cinta. Dan suami-suami yang bekerja kemudian kasih uang kepada istri, jangan bilang aku hanya bekerja hanya untuk kamu, jangan, memang untuk itu. Karena cinta kuat, jadi rela berkorban. Ya, amin. Rela berkorban. Cinta tidak hanya di bibir saja, walaupun banyak di dalam dunia ini cinta hanya sebatas di bibir saja. Ya, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Enak aja kamu gitu. Kamu bisa bayar cinta? Tidak bisa. Cinta itu kuat, melekat. Dan cinta ya bersumber daripada Tuhan. Cinta kasih, cinta itu Tuhan kasih kepada seseorang, ya dia akan mewujudkannya. Ada tindakan cinta kasih secara untuk suami istri. Jadi mempertahankan cinta itu karena kuat ya. Jadi maka sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Amin. Sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, sampai maut yang memisahkannya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita terus belajar, saudaramu mempelajari Kidung Agung sangat luar biasa. Ini bercerita bagaimana cinta kasih yang Tuhan taruh kepada kita sebagai manusia secara hubungan suami istri harus dipertahankan, tidak boleh dicederai pernikahan itu. Ya, bagaimana maksudnya dicederai? Ketika ada orang-orang, nama-nama lain di hati kita, ya tanpa sepengetahuan pasangan kita tentunya ya, diam-diam itu kita sudah mencederai. Apalagi diketahui bahaya. Loh, masa ada seorang suami bilang, Mam, saya lagi jatuh cinta sama istri sebelah. Gawat. Kamu tidak boleh. Ya, jadi jaga kemurnian cinta. Dengan apa? Mempertahankan. Ya jujur saja. Jujur, kita harus mau jujur-jujuran ya. Secara manusia, godaan, baik suami-suami bisa tergoda oleh wanita-wanita lain. Wanita-wanita, istri-istri. Saya mau berkata, kita mau jujur, engkau pun bisa tergoda dengan laki-laki lain. Karena apa? Masalah dalam rumah tangga. Ada kalanya suami saya tidak memberi perhatian. Ada kalanya loh ya. Ada kalanya istri saya tidak memberi perhatian. Ada kalanya. Tapi jangan itu menjadi kesempatan kita mengkhianati cinta. Ya, jangan menjadi pengkhianat cinta. Keren sekali ya. Ya. Jadi kita harus bertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Maka dikatakan seperti nyala api Tuhan, nyalanya adalah nyalanya seperti nyala api Tuhan, cinta. Dan kita taruh terus di hati kita cinta yang sesungguhnya, yaitu antara hubungan suami istri melekat, hanya maut yang memisahkannya. Bagi anak-anak muda yang sedang bergumul untuk teman hidup, ya berdoa, datang kepada Tuhan, miliki cinta yang sesungguhnya. Ya, bukan cinta asal-asalan, yang penting secara daging saja tidak, tetapi apakah pasangan kita ya sungguh-sungguh mau mempertahankan cinta kasih sampai garis akhir hidup. Jadi perlu ada bimbingan pranikah sebelum masuk dalam pernikahan, perlu sharing satu dengan yang lain bagaimana dua ini jadikan satu. Ini tidak mudah. Jadi kalau cinta itu sudah melekat di dalam dua pribadi itu, tidak akan ada yang bisa memisahkan ya. Jadi datang kepada Tuhan, yakin dengan hal itu, kemudian masuklah dalam pernikahan kudus. Sekali lagi saya ingatkan untuk anak-anak muda, jangan masuk dalam rumah tangga sebelum diberkati pernikahannya. Jangan kumpul dulu, jangan lakukan hubungan suami istri sebelum diberkati. Jaga kekudusan hidup. Jadi cinta itu kudus, jangan dipermain-mainkan. Beda dengan cinta dunia, cinta hawa nafsu itu beda. Ya, itu tidak, jangan sampai kita beri peluang untuk itu. Mari kita pertahankan cinta yang murni, ya, yang kudus, dan kita ya bersyukur untuk itu. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan untuk suami istri,
pernikahan pertahankan sampai garis akhir. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, jadilah rumah tangga yang bahagia bagi suami istri, ya baik baru pernikahan yang baru, yang sudah lama, yang sudah kakek nenek, tetap pertahankan cinta kasih itu. Dan pemuda-pemudi yang bergumul untuk masuk dalam rumah tangga, ya berdoa, bergumul, ya miliki, berdoa untuk itu nggak bisa dipaksa ya. Jadi gumuli, dan Tuhan yang taruh kasih atau cinta kasih itu di hati kita masing-masing. Jadi pasangan yang tepat ya akan Tuhan berikan, jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita.